Sementara kalau misalnya kapasnya dengan model 30S itu biasanya lebih halus ukuran nomor benangnya itu. Untuk kapas 30S dengan nomor yang lebih besar itu kebalikannya ya, dengan nomor yang lebih kecil itu biasanya nomor kecil benangnya tebal, kalau nomor yang lebih besar itu misalnya 20 sampai 30S itu bagus, semakin halus benangnya. Yang ketiga yaitu ada mulur benang. Mulur ialah perubahan panjang benang akibat tarikan yang biasanya dinyatakan dalam presentasi terhadap panjang benang. Selain menentukan kelancaran dalam pengolahan benang selanjutnya, mulur benang juga menentukan mutu kain yang akan dihasilkan. Benang yang mulurnya sedikit akan sering putus pada pengolahan selanjutnya, sementara benang yang terlalu banyak mulur akan menyulitkan dalam proses selanjutnya. Itu ada 7 faktor yang mempengaruhi mulur pada benang. Yang satu yaitu ada kemampuan mulur dari serat yang dipakai. Yang kedua ada konstruksi dari benang. Ketiga ada kerataan benang. Misal pada benang stapel yang sangat dipengaruhi antara lain oleh kerataan panjang serat. Semakin halus dan makin panjang seratnya, semakin tinggi pula kerataannya. Halus kasarnya benang tergantung pada kehalusan serat yang dipergunakan. Semakin halus benangnya, semakin baik kerataannya. Kesalahan dalam pengolahan. Semakin tidak rata panjang serat yang dipergunakan, semakin sulit penyetelannya pada mesin. Kesulitan pada penyetelan ini akan mengakibatkan benang yang dihasilkan tidak rata. Yang ketujuh yaitu kerataan antihan. Antihan atau gintiran yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu antihan yang tidak rata akan menyebabkan benang yang tidak rata pula, yang tentunya akan mempengaruhi pada proses produksinya yang akan menghambat dan menurunkan efisiensi benang itu sendiri. Pengertian tetal benang. Dalam menentukan standar konstruksi kain, terdapat unsur-unsur yang meliputi anyaman, nomor benang, tetal benang lusi, dan pakan persatuan panjang dan lebar kain. Tetal benang harus diketahui terlebih dahulu karena akan digunakan sebagai pedoman arah kain dan nomor benang. Lalu, yaitu tetal benang adalah kerapatan atau jumlah hilal benang lusi atau pakan untuk suatu panjang tertentu dari kain, untuk lusi ke arah lebar dan untuk pakan ke arah panjang. Lalu apa itu tetal lusi? Tetal lusi adalah benang lusi setiap panjang ukuran tertentu diukur ke arah lebar kain. Tetal pakan adalah jumlah benang pakan setiap lebar tertentu diukur ke arah panjang kain. Tetal benang ini berpengaruh pada kerapatan benang pada kain. Lalu alat yang dipakai untuk menentukan tetal benang ini ada beberapa macam, yaitu dengan kaca pembesar 1 inci, dengan kaca penghitung yang bergeser, dan dengan cara urai benang. Penjelasan 3 cara penentuan tetal benang. Cara pertama dan cara kedua hampir sama, yaitu dengan cara kaca pembesar atau kaca yang penghitung yang bergeser ya. Hanya pada cara kedua yang menggunakan kaca pembesar dipasangkan pada pengantar suatu alat yang mempunyai jarum penunjuk. Cara ketiga dilakukan pada kain yang sukar dilihat benangnya, itu dengan cara ditiras ya, kalau yang kain yang sukar dilihat itu. Misalnya pada benang yang terlalu rapat, yang harus dilihat menggunakan cara ketiga itu yang menggunakan ditiras itu seperti kain handuk, kain beludru, kain rangkap, dan sebagainya. Dalam melakukan periksaan jumlah tetal benang pada kain, jangan dilakukan pemeriksaan pada bagian yang dekat dengan tepi kain sampai 10 cm dari tepi kain. Dalam melakukan jumlah tetal benang, kain harus diletakkan perlahan pada permukaan yang rata. Kalau jumlah benang lebih dari 25 helai per inci, pemeriksaan per inci harus dilakukan pada 5 tempat yang berbeda. Jangan dilakukan pemeriksaan pada tempat yang sama lusi atau pakannya. Apabila tetal benang kurang dari 25 helai per inci, maka jumlah benang harus dihitung tiap 3 inci. Lalu selanjutnya yang menggunakan loop. Pemeriksaan ini juga dilakukan pada 5 tempat yang berbeda. Loop tetal benang per inci adalah rata-rata dari kelima hasil pengamatan itu. Untuk kain yang mempunyai lebar kurang dari 3 inci, maka jumlah benang seluruhnya harus dihitung. Kemudian tetal benang dinyatakan rata-rata per inci. Pengujian tetal benang pada beberapa bahan kain. Yaitu di sini kita membutuhkan beberapa alat ya, yaitu gunting, loop, mistar, jarum, ballpoint, dan kertas. Dan bahannya pun kita bisa menggunakan kain denim, kain georgette, dan kain kasa sebagai bahan yang akan diujinya. Lalu di sini ada cara kerjanya, yaitu menentukan arah benang lusi dan benang pakan. Menentukan arah lusi dan pakan pada kain uji dengan cara melihat kain ke arah cahaya. Dapat juga dengan melihat kain yang telah ditiras di mana tetal kain lusi lebih banyak dibandingkan tetal pakan. Selanjutnya, setelah menemukan arah lusi diberi tanda panah.
Arah lusi merupakan searah dengan pinggiran kain. Lalu yang kedua yaitu ada menentukan teta lusi dan pakan dengan cara menggunakan loop. Pertama yaitu ambil sampel kain 3 macam, benang sedang, benang jarang, dan benang rapat. Tentukan permukaan kain, lalu beri tanda kain pada kain menggunakan ballpoint dan mistar dengan posisi masing-masing sisi 1 inci. Hitung banyaknya benang tiap panjang 1 inci menggunakan loop yang berjarum. Catat banyaknya teta lusi dan teta pakan. Lakukan hal yang sama untuk kain yang sedang dan rapat. Hitung rata-rata dari kerapatan lusi dan pakan. Lalu selanjutnya tibalah kita pada kesimpulan, yaitu hal yang perlu didiskusikan dalam pengujian ini yaitu ketelitian uji yang dilakukan oleh pengamat pada saat menghitung tetal pada kain. Agar hasil yang didapat benar-benar akurat, maka perhitungan tetal di kain perlu dilakukan minimal 3 kali pada satu tempat yang sama. Proses penghitungan pun sebaiknya dilakukan di tempat yang terang dan dengan meja yang datar supaya mudah mengujinya. Perhitungan teta lusi dan teta pakan. Ketika menghitung teta lusi dan teta pakan, diperlukan ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi ekstra agar mendapatkan hasil yang tepat. Apalagi bagi praktikan mempunyai gangguan pada indera penglihatannya. Itu harus benar-benar konsentrasi dan sangat teliti ya, karena di dalam praktikum ini tidak ada toleransi. Kita kalau misalnya kain udah salah beberapa mil aja itu sangat mempengaruhi pada hasil dari benangnya itu sendiri gitu. Untuk mempermudah proses penguntingan tetal, kita dapat mengabaikan benang lusi dan pakan satu persatu, tentunya setelah diberi batasan 1 inci. Walaupun memakan waktu yang lebih lama, tetapi yang hasilnya yang didapatkan lebih akurat. Kesalahan terhadap perhitungan tetal, baik itu lusi ataupun pakan, akan berpengaruh pada selisih berat kain per meter persegi antara hasil penimbangan dengan hasil perhitungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau yang presentasi ini kurang dapat dipahami, mohon maaf karena saya juga masih menimba dalam ilmu pertekstilan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.